jadi apa? Ya hati hisanati. Nah ya, ada yang mengatakan hati hisanati itu jadi badal saja dari syahri Ramadan. Nah, yang namanya ikhtilaf itu sebagai kekayaan intelektual. Jangan karena ikhtilaf kita merasa diri kita paling benar dan menyalahkan. Ya. Ini lafadz niat yang kita lihat hari ini adalah lafadz dari buku-buku panduan tentang puasa ya. Bahkan yang dari Kementerian Agama pun saya melihat bacaannya seperti ini. Ya. Ini saya bukan berarti ingin mendoktrin harus seperti ini, bukan ya, bukan itu seperti itu maksudnya. Tapi ketika bacaannya seperti ini, bagaimana alasannya? Akan kita bahas hari ini ya. Kalaupun Anda beda boleh ya. Sama itu biasa, kalau beda itu luar biasa. Ya nggak apa-apa. Kalau kita jadi mahasiswa, jangan jadi orang yang kagetan. Sedikit beda kaget. Ya. Sedikit beda kaget. Nah itu biasanya orang yang fanatis itu ilmunya yang sedikit, itu bakal jadi orang fanatis. Semakin banyak ilmunya akan menjadi orang yang lebih toleran. Toleran itu sangat bisa menghargai perbedaan. Ya. Baik ya, kalaupun ada yang beda nggak apa-apa ya, karena yang beredar di buku-buku panduan dan yang kebanyakan orang bacanya seperti ini. Nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri Ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nawaitu kan fi'il madi ya. Nawa ya nawat nawata nawaina nawaita nawaitu ma nawaitum nawaiti nawaituma nawaitunna nawaitu nawaina ya. Mohon maaf kalau salah, nanti ke Pak Cecep tanyanya. Ini kan fi'il madi ya. Aku berniat nawaitu. Nah ya, nawaitu itu fi'il madi dan fa'ilnya ada domir mutasil tu, domir mutaharik marfu ya. Maka karena nawaitu itu adalah fi'il dan fa'il, kesananya sauma itu jadi apa? Maf'ulun bihi ya. Maf'ul bihi itu adalah ismun mansubun yaqa'u alaihi fi'lul fa'il. Maf'ul bihi itu adalah isim yang terletak setelah pekerjaan yang dilakukan oleh si pelaku. Ya. Nah ini ada pelakunya tu, ada fi'ilnya nawa berniat. Maka setelah fi'il dan fa'il kesananya adalah maf'ul bihi. Sauma maf'ul bihi sebagai sebagai mudhof. Godin mudhof ilaih, maka nasab. Nah, tadi kan godan itu adalah dorob ya. Dorob zaman. Berarti godan itu termasuk dorob yang mutasorif. Kenapa? Karena selain dia sebagai dorob, dia juga bisa sebagai bisa mengemban fungsi yang lain sebagai mudhof ilaih. Sauma mudhof, godin mudhof ilaih. Nawaitu sauma godin. An harap jar, adai majrur. Ya. Adai mudhof, fardi mudhof ilaih. Ya. Fardi dari adai sebagai mudhof ilaih, tapi fardi dari syahri sebagai mudhof. Ya. Jadi satu kata bisa memiliki dua fungsi. Tergantung sudut pandang kita melihatnya dari mana. Kalau fardi dilihat dari adai, dia sebagai mudhof ilaih. Kalau fardi dilihat dari sudut pandang syahri, dia sebagai mudhof. Ya, contoh saya ya, misalkan, atau siapa saja ya, Pak Dedi misalkan ya. Pak Dedi itu di rumahnya sebagai kepala keluarga. Tapi kalau di prodi sebagai ketua prodi. Ya, di kelas sebagai dosen. Orangnya mah satu, tapi dia bisa memiliki beberapa fungsi tergantung sudut pandang kita melihat dari apa. Ya, kalau sudut pandangnya keluarga, berarti sebagai pimpinan keluarga. Sudut pandangnya dari lembaga prodi sebagai ketua prodi.
sudut pandangnya sebagai di kelas sebagai dosen biasa, gitu ya. Seperti di sini juga Fardi juga, kalau dilihatnya dari adai sebagai mudhof ilaih, kalau dari syahri sebagai mudhof. Nah, Ramadana itu kan isim alam yang termasuk ke dalam isim ghair munsharif. Syahri mudhof, Ramadana mudhof ilaih. Ya. Mudhof ilaih itu harus JR. JR-nya isim ghair munsharif ku fathah. Wa amal fathatu fatakunu alamatan. Alamatan lil khafdi bil ismil ladzi la yansharif, ya. Fathah jadi ciri ketika i'rab JR dalam isim ghair munsharif. Syahri Ramadana. Ramadana itu atau isim ghair munsharif itu, ya, bisa gugur JR-nya ku fathah, 1 kalau ada alif lam, 2 kalau diidhofatkan, ya. Terus hadhihi sanati kesananya jadi apa? Kalau Ramadana diidhofatkan ke hadhihi sanati, maka tidak boleh dibaca Ramadana, harus Ramadoni, ya. Karena isim ghair munsharif itu bisa gugur JR-nya ku fathah kalau 1 ada alif lam, 2 kalau diidhofatkan. Maka kalau Ramadan diidhofatkan ke hadhihi sana, nggak boleh dibaca Ramadana. Syahri Ramadani hadhihi sana. Atau tadi ya di grup saya lihat ada Syahri Ramadana li hadhihi sanati. Ya, tapi kan kita nggak ada lamnya, nggak ada li hadhihi sanati di sini. Ya. Maka jadi apa tuh ya hadhihi sanati? Nah, ya ada yang mengatakan hadhihi sanati itu jadi badal saja, ya, dari syahri Ramadana, ya, jadi badal hadhihi sanati. Karena badal maka sama-sama i'rabnya JR, ya. Lillahi jar majrur, ya, ta'ala fi'il madi lil jalalah, ya, untuk menunjukkan keagungan Allah Ta'ala itu, ya. Jadi katanya ada yang mengatakan nawaitu sama godin an adai fardi syahri Ramadhani hadhihi sanati, ya. Bisa seperti itu. Nawaitu sama godin an adai fardi syahri Ramadhana, kalau sebagai dorob hadhihi sanata, ya. Kalau dia sebagai dorob tidak menyambung dengan kata Ramadan, maka harus dibaca hadhihi sanata. Kalau dibaca JR, tambahan harap jar, lihadhihi sanati, ya. Jadi ini agak kontroversi, ya, tentang i'rab niat puasa, terutama tadi hadhihi sanati ngalieurkeun namanya, ya. Jadi i'rabnya sebagai apa? Sebetulnya mau dibaca apa saja asal kita punya argumentasi sah-sah saja, ada bukan hukum ini mah, ya. Jadi kebenarannya relatif, artinya relatif itu sejauh mana kita memiliki argumentasi yang jelas, maka seperti itu. Saya sudah cek ke beberapa buku, termasuk yang dari Kementerian Agama, lafadznya seperti ini. Nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri Ramadhana hadhihi sanati lillahi. Kalau Anda googling atau searching, ya, mencari, memang ini ada ikhtilaf para ulama, ya, tentang lafadz niat ini, ya. Yang namanya ikhtilaf itu sebagai kekayaan intelektual. Jangan karena ikhtilaf kita merasa diri kita paling benar dan menyalahkan orang lain, ya. Semakin banyak ilmu kita, maka kita akan semakin ramah terhadap perbedaan. Justru kalau kita fanatis, itu ciri kita itu masih kurang baca, masih sedikit referensi yang kita baca. Jadilah orang yang fanatis, ya, seperti itu. Jadi jangan jadi muslim yang kagetan, ya. Setiap melihat yang beda kaget, ya. Setiap melihat yang beda dianggap salah, ya, seperti itu, ya. Tapi justru kenapa kita beda? Cari yang ini mah argumentasinya begini, yang ini mah begitu argumentasinya, maka kita tidak akan menyalahkan orang lain.